Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ingat, saya pernah khotbah di sini soal mengasihi musuh, ya. Dan itu adalah sebenarnya khotbah saya tentang mengasihi musuh atau kasihilah musuh ini ada dua khotbah. Itu di Kupang saya khotbah secara berseri, jadi dia bersambung. Jadi yang bagian pertama itu saya sudah pernah sampaikan di sini, Bapak Ibu mudah-mudahan tidak lupa. Di dalam bagian pertama itu kita membahas Lukas 6 ayat 32-36 di mana ada nasihat di sana bahwa menghadapi semua orang itu punya musuh. Bahkan Tuhan Yesus saja punya musuh. Kalau kita tidak musuh orang, biasanya orang yang musuh kita. Ya. Tuhan Yesus saja hidup penuh kasih, tapi ternyata musuhnya juga banyak. Nah, tapi dalam melalui firman Tuhan itu kita dinasihati bahwa kalau menghadapi musuh, kita mesti berbuat baik kepada musuh-musuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Yang ketiga, kita tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang keempat, kita harus memperlakukan musuh-musuh itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu sudah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang saya mau nyambung pembahasan kita. Tapi teks bacaan kita masih sama. Lukas 6 ayat 32-36. Silahkan lihat di Alkitab saudara atau di fotokopian nomor 1 itu. Lukas 6 32-36. Dikatakan begini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Nah, itu bacaan kita dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah kelanjutan dari khotbah saya yang kali lalu tentang bagaimana orang Kristen harus mengasihi musuh. Kita diajarkan Tuhan bahwa di dalam hidup ini kita tidak pernah terlepas dari musuh-musuh. Kalau kita tidak musuh orang, maka orang akan musuh kita. Tapi firman Tuhan mengajar kita hidup dalam kasih, artinya kita bersedia mengasihi musuh-musuh kita. Nah, kalau begitu saudara-saudara, sebenarnya apa yang menyebabkan kita harus mengasihi musuh-musuh kita? Nah, ayat kita ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa dengan mengasihi musuh-musuh membuktikan bahwa kita ini berbeda dengan orang-orang jahat. Dengan mengasihi musuh membuat kita berbeda dengan orang jahat. Coba lihat ayat yang ke-32-34 dari bacaan kita di nomor 2. Di sana perhatikan baik-baik ayat ini dan perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi ya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Ayat 34. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Berarti di sini kata-kata apakah jasamu itu muncul 3 kali. Apakah jasamu? Apakah jasamu? Apakah jasamu? Nah, di sini Bapak Ibu, Alkitab kita yang Indonesia, yang Lembaga Alkitab Indonesia ini menerjemahkan di sini apakah jasamu. Tapi di Alkitab kita yang asli itu tulisnya apakah karismu. Apakah karismu? Nah, karis itu apa? Karis itu begini, Bapak Mama. Karis itu kalau diterjemahkan lurus-lurus ke Indonesia, maka dia menjadi kasih karunia. Nah, kasih karunia itu apa?
Kasih karunia itu adalah satu pemberian kepada orang yang tidak berhak atau tidak layak menerima. Misalnya saya mau bikin lomba lari, gitu, atau lomba vokal group, lomba solo di sini. Nah, juara 1 akan dapat 5 juta, juara 2 dapat 3 juta, juara 3 dapat 1 juta. Yang kekorek nomor 4 ke seterusnya tidak dapat. Maka ternyata begitu lomba solo, wah, mama juara 1 dapat 5 juta. Ya. Setelah itu nona juara 2 dapat 3 juta. Apalagi juara 3 dapat 1 juta. Lalu yang lain kakorek. Kakorek dapat atau tidak? Tidak dapat. Tapi biarpun mama kakorek, saya datang panggil mama. Ini mama, 1 juta. Ini bapak, ini 1 juta. Sekarang, yang ini layak dapat tidak? Layak, kenapa? Karena dia juara. Itu layak? Layak karena juara. Ini layak? Layak. Tapi yang lain-lain yang saya kasih juta, layak atau tidak? Tidak layak. Kenapa? Suka korek lah. Tapi suka korek, tapi saya mau kasih, artinya saya memberikan pemberian kepada orang yang tidak layak menerima. Itu disebut kasih karunia. Kalau orang misalnya kerja di saudara, jadi pegawai di saudara mungkin, lalu atau jadi pembantu di rumah, lalu tiap bulan ini gaji lu 2 juta. Itu layak. Itu jasa. Mengapa? Karena Anda kerja, saya bayar. Tapi kalau Anda hanya duduk-duduk di rumah saja, tiap bulan saya pakai, ini bapak 2 juta, ini mama 2 juta. Kerja apa? Tidak kerja. Kalau begitu, saya memberikan kepada saudara apa yang tidak layak saudara terima. Itu disebut kasih karunia. Nah, makanya selalu dikatakan Tuhan itu punya kasih karunia. Artinya Tuhan itu memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang sebenarnya tidak layak kita terima. Nah, menariknya Bapak Mama di sini ayat yang tadi kita baca, apakah jasamu? Apakah jasamu? Apakah jasamu? Ternyata kata jasa di sana itu dari kata karis yang sebenarnya kalau diterjemahkan lurus itu menjadi kasih karunia. Nah, jadi artinya begini, di situ ditekankan apakah, kalau saya ikut terjemahan dari bahasa aslinya dia mesti bilang, apakah kasih karuniamu? Apakah kasih karuniamu? Apakah kasih karuniamu? Jadi kasih karunia itu apa? Ya? Pemberian pada orang yang tidak layak. Oke. Sekarang saya mau tanya ya. Kalau ada orang yang sayang saudara, lalu saudara pun sayang dia, layak dia? Kalau begitu dia dapat kasih karunia atau tidak? Dapat kasih karunia atau tidak? Tidak kan? Jadi kalau saudara sayang orang yang sayang saudara, saudara tidak ada kasih karunia. Kalau ada orang hormat saudara, lalu saudara hormat dia, saudara punya kasih karunia? Tidak punya. Kenapa? Karena memang dia sudah hormat saya, lalu saya hormat dia, maka tidak ada kasih karunia. Apabila orang tolong saya, lalu besok saya tolong dia, ada kasih karunia di sana? Tidak ada. Kenapa? Karena masing-masing sudah tolong menolong. Kalau ada orang berdoa untuk saya, lalu saya berdoa untuk dia, ada kasih karunia? Tidak ada. Kalau ada orang senyum kepada saya, lalu saya senyum kepada dia, ada kasih karunia? Tidak ada. Apabila ada orang yang ramah-ramah terhadap saya, dan saya pun ramah-ramah terhadap dia, ada kasih karunia? Tidak. Nah, tapi sekarang saya mau tanya. Kalau ada orang yang benci saudara, tapi saudara sayang dia, ada kasih karunia? Ada. Kenapa? Karena itu orang benci saya berarti dia tidak layak disayang. Tapi ternyata dia tidak layak disayang pun, saya mau sayang dia. Berarti ada kasih karunia di situ. Kalau itu orang tidak hormat saya, tapi saya hormat dia, ada kasih karunia? Ada.
Kalau itu orang memaki saya, tapi saya puji dia, ada kasih karunia? Waktu saya susah, dia tutup mata. Tapi waktu dia susah, saya ulurkan tangan. Ada kasih karunia? Ada. Ya kan? Dia tidak pernah doa kasih saya, tapi tiap malam saya berdoa kasih dia. Ada kasih karunia. Dia tidak pernah senyum kepada saya, tapi saya senyum kepada dia. Kalau dia lewat saya, dia buang muka. Ya kan? Tapi ternyata, biarpun dia buang muka pada saya tidak buang muka pada dia. Mestinya dia buang muka, saya buang muka. Itu impas. Ya kan? Tapi ternyata dia buang muka, saya tidak buang muka. Berarti tidak impas. Berarti di situ ada kasih karunia. Kalau ini orang tidak ramah kepada saya, dia kasar pada saya. Kalau saya kasar pada dia, impas. Tapi ternyata dia tidak ramah pada dia, kasar pada saya. Tapi saya lemah lembut kepada dia. Berarti ada kasih karunia. Kalau dia buat jahat pada saya, tapi saya buat baik kepada dia, berarti ada kasih karunia. Nah, karena itu maka dibilang tadi kan, coba lihat ayat kita lagi, nomor 3 itu ya. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, impas ya, apa kasih karuniamu? Tidak ada. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah kasih karuniamu? Apakah jasamu? Tidak ada. Ayat 34, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap menerimanya, apakah kasih karuniamu? Tidak ada. Jadi setiap tindakan kita yang baik terhadap orang lain, itu memang karena orang layak mendapatkannya. Kalau itu yang terjadi, kasih karunia tidak ada di sana. Tapi kalau kita berbuat sesuatu, padahal itu orang tidak layak menerima, itu namanya kasih karunia. Saya mungkin waktu saya khotbah pertama ini saya sudah cerita, ya, ada orang yang benci sekali dengan saya punya keluarga. Jadi kalau kita persekutuan begitu, dia dong lempar ini batu, diseng, lempar kaca, kaspica dan sebagainya. Dan satu malam mereka datang, maki ancol kita punya keluarga semua. Ya, maki ancol ini bapak, saya punya bapak dari sini nih, bapak berdiri di teras dong mau bangun, mau pukul bapak. Ya, mau pukul bapak dan saya itu hari tidur tidak sadar. Ya, tidak sadar, besok pagi baru mama cerita, wih dong datang, kau udah mau karoyo bapak. Saya marah, saya cabut pisau, saya tunggu dia. Ini hari saya cari dia mesti mati. Saya lihat dia ada taputar dan bemo, pasiar bemo. Oh, dia pasiar dan bemo dulu di muka. Saya sudah tunggu memang di pohon mangga. Begitu bemo berhenti, saya datang, saya tahan pura-pura naik. Begitu naik, saya tumbuk dia. Begitu dia buka, pasti dia akan buka pintu. Dia buka pintu, saya langsung tusuk dia. Nah, artinya di sana tidak ada kasih karunia. Tapi akhirnya tidak jadi. Karena dia ternyata bemo putar datang, dia sudah turun. Satu kali dia ikut ini orang mati di Kampung Alor, Batu Kadira sana. Ternyata entah bagaimana ceritanya, dia bikin kacau dengan orang Alor kejar dia dengan panah. Ya, hantam dia sampai lari berdarah-darah. Mereka kejar dia lari masuk, ternyata lari masuk dalam kamar. Sembunyi di bawah tempat tidur. Dia sudah datang tempat tidur, dia panggil adik-adik mari, dia sudah datang ini ya. Tuhan antar dia datang ini ya. Nah, saya masih panggil adik-adik datang, lihat berdarah dia. Ternyata mama saya ada kompres dia, kasih bersih dia luka semua. Saya heran luar biasa. Itu berarti sebenarnya dia tidak layak diperlakukan seperti itu. Tapi berarti ketika mama saya melakukan itu, mama saya mempunyai kasih karunia. Tapi kalau kamu buat orang buat baik, kamu buat baik, kasih karunianya apa? Orang senyum, kamu senyum. Orang puji, kamu puji. Orang ramah, kamu ramah. Orang baik, kamu baik. Terus kasih karunianya apa? Kasih karunia baru ditunjukkan. Kalau orang tidak baik, kita tetap baik. Kalau orang buang muka, kita senyum. Kalau orang tidak ramah, orang kasar, tapi kita ramah. Kalau orang jahat, tapi kita baik. Kalau orang tidak ampuni, tapi kita ampuni dia. Orang tidak pernah berdoa bagi kita, tapi kita berdoa bagi dia. Itu baru namanya kasih karunia. Nah, kalau tindakan-tindakan kita yang tanpa kasih karunia, sebenarnya nilainya rendah, tidak berkualitas. Kalau dia baik pada saya baik pada dia, biasa. Penjahat juga begitu ya. Kalau kau senyum pada saya senyum pada kau, teroris juga bisa. Ya kan?
Terus apa bedanya kau dan teroris? Nah, karena itu perhatikan nomor selanjutnya. Lukas 6, 32, 34 bilang begini. Karena jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Yang berdosa juga begitu. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang berbuat baik padamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang karena kamu berharap akan menerima daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kalau begitu, kau dan orang berdosa beda di mana? Tidak ada beda. Ya. Nah, mari kita bandingkan dengan nomor berikut, Matius 5 ayat 46 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Coba orang kafir sekalipun ya. Selamat pagi Bapak. Dia bilang, selamat pagi. Ya kan? Berarti orang kafir pun bisa. Ya toh? Kalau saudara jalan ketemu orang, ya. Orang yang selamat pagi Bapak. Kita jawab, selamat pagi kembali Bapak. Terus bedanya dengan orang-orang bukan Kristen kenapa? Kira-kira kalau kita ketemu orang tidak Kristen, selamat pagi Bapak, mereka menjawab atau tidak? Menjawab juga. Terus kita beda dengan dia apa? Tidak ada beda kan? Bedanya kita adalah kalau orang berbuat jahat, kita ini. Selamat pagi Bapak. Dong buang muka begini, Tuhan berkati Bapak. Ya kan? Itu ada beda. Tapi kalau kita sama saja, orang-orang berdosa pun bisa melakukan hal yang sama. Karena itu jikalau saudara hanya mengasihi orang yang mengasihi saudara, saudara hanya menghargai orang yang menghargai saudara, saudara berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik pada saudara, saudara hanya mau tolong orang yang tolong saudara, saudara hanya mau senyum dengan orang yang senyum pada saudara, maka saudara tidak beda dengan orang kafir. Karena orang kafir pun bisa lakukan hal yang sama. Tidak ada yang spesial di dalam hidup Kristen kalau ternyata orang kafir pun bisa melakukan apa yang kita lakukan. Karena itu ada satu orang penulis buku, lihat nomor berikut, namanya B.J. Bolan. Dia bilang begini, adalah gampang sekali untuk mengasihi sahabat-sahabat. Berbuat baik kepada mereka, memberi pinjam kepada mereka. Etika semacam itu hanyalah perkara kebijaksanaan duniawi. Tapi seorang Kristen harus membuktikan keberagamaannya dengan sikapnya terhadap musuh dan lawannya. Kalau sesama kawan biasa, orang kafir juga bisa. Tapi kelebihan orang Kristen adalah terhadap musuh-musuh, terhadap lawan-lawan, dia tetap bisa berbuat baik atau bahkan mengasihi. Maka di sini kita bisa melihat bahwa dengan berbuat baik kepada musuh-musuh kita, maka sesungguhnya kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Di New Zealand itu ada satu orang anak Tuhan. Dia nih dulu ini sebelum bertobat, dia ini orang emosi keras. Lu omong tak salah dia larne lu buka kepala pica. Kalau dia mau omong jangan ada yang sambung-sambung. Dia bisa titikas pica itu kepala. Tapi akhirnya dia bertobat. Dia bertobat tapi dia pun emosi ini belum bisa hilang. Maka satu hari dia masih bersaksi dalam semacam acara KKR begitu. Dia bersaksi di atas panggung. Begitu dia ada di atas panggung dan mulai bersaksi, tiba-tiba ada orang angkat kentang, lempar dia. Lempar dia pakai kentang. Karena di depan badan, karena di depan kepala. Apa yang terjadi? Dia marah. Tapi dia marah, gara-gara dia marah, dia pilih ama itu kentang semua. Setelah dia pilih itu kentang semua, dia pulang, dia potong kita kentang-kentang. Setelah itu dia panen. Seketika dia sudah panen kentang banyak, lalu dia kunjungi desa itu, dia cari orang yang dulu lempar dia, lalu dia bagi itu hasil panen. Ini kentang yang dulu pakai lempar beta itu, sekarang bisa tanam dan dia sudah jadi. Ini beta bagi lu. Woi, kira-kira ada beda dengan orang kafir atau tidak? Ada beda kan?
Kalau begitu Kristen itu, kalau kita disebut Kristen, kalau kita berbeda. Kalau kita tidak ada beda, terus apa istimewanya kita jadi Kristen? Salah satu keistimewaan Kristen adalah kita harus punya kasih karunia kepada orang. Di mana orang melakukan sesuatu yang tidak layak dibalas dengan kebaikan, tapi kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Jadi mengapa kita mesti buat baik kepada musuh-musuh? Karena itu menunjukkan perbedaan kita dengan dunia ini. Itu pertama. Yang kedua, mengapa sampai kita perlu berbuat baik pada musuh-musuh? Karena ada upah yang besar bagi semua orang yang mengasihi musuh. Tuhan janji kasih upah. Coba saudara lihat nomor berikut ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Jadi kalau kita ini mengasihi musuh, kita berbuat baik bagi orang-orang yang tidak suka dengan kita, Tuhan janji akan ada upah. Ya. Sebaliknya, bagi orang yang hanya mengasihi orang yang mengasihi, kalau dia baik, beta baik. Dia lembut, beta lembut. Dia kasar, beta kasar. Dia kapal batu, beta kapal batu. Dia berdoa kasih beta, beta berdoa kasih dia. Dia senyum pada beta, beta senyum pada dia. Dapat upah atau tidak? Ya. Lihat Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Berarti sudah tidak dapat upah lagi. Kenapa? Sekarang ya, coba Mama lihat ya. Saya mau tolong Mama As. Kenapa? Kemarin Mama As su tolong saya. Su impas ya. Nah kalau su impas, nah siapa bayar siapa? Tidak dapat upah untuk apa lagi? Tidak perlu dapat upah lagi. Kenapa? Karena impas. Kemarin Bapak Beri senyum pada saya aja. Saya senyum pada Bapak Beri. Impas ya. Impas. Kalau begitu mau dapat upah dari mana? Tapi sekarang begini. Bapak Beri tidak senyum dengan saya. Dia muka asam dengan saya. Tapi saya senyum dengan dia. Berarti saya ada kelebihan kan? Nah, untuk kelebihan saya, Tuhan Allah kasih upah. Karena tidak ada yang impas. Kalau kita dua sudah baku balas, stop di situ. Tapi ternyata kalau saya ada kelebihan 1 poin, Tuhan Allah akan membayar itu dengan memberikan upah pada saya. Mengerti ini kah? Ya. Kemarin Pak Alphonse ramah dengan saya, maka saya ramah dengan dia. Dia ramah, saya ramah, impas. Tapi kemarin dia kasar dengan saya, tapi saya ramah dengan dia. Berarti dia kasar, tapi saya ramah. Berarti saya ada kelebihan 1 poin. Untuk kelebihan 1 poin ini, Bapa di surga kasih pahala. Ya kan? Tapi kalau kita hanya lakukan seperti yang orang lakukan bagi kita, maka pahalanya tidak ada. Kalau begitu supaya dapat pahala banyak bagaimana? Supaya dapat pahala banyak bagaimana? Ya? Musuh makin banyak, kemungkinan untuk dapat pahala lebih besar. Asalkan saya tidak ikut musuh dia. Orang benci saya makin banyak, artinya peluang saya mendapatkan upah lebih besar. Asal saya tidak balik benci dia. Orang berbuat jahat kepada saya, peluang saya dapat upah lebih besar. Asal saya jangan balik jahat pada dia. Nah, Bapak Mama, perhatikan nomor berikut. Lukas 6 ayat 35 dia bilang, maka upahmu akan besar. Kata-kata ini, upahmu akan besar, itu biasanya berkaitan dengan upah di surga. Karena itu coba kita banding. Matius 5 ayat 12. Bersukacitalah dan bergembira karena upahmu besar. Ada upahmu besar, tambahan, di surga. Lukas 6 ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Kalau begitu maka Bapak Mama,
Tuhan akan berjanji, semua orang yang berbuat baik kepada orang jahat, semua orang yang berbuat baik kepada musuh, semua orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang benci dia, akan ada upah. Tapi upahnya terima di mana? Di surga. Sampai di surga. Karena itu jangan pikir Tuhan tidak hitung. Tuhan hitung semua. Woi, ini hari si A ada maki si B, si B pulang sampai rumah dia berdoa, Tuhan tolong berkati si A. Tuhan lihat, Tuhan catat. Ini orang berbuat baik satu. Begitu dia ketemu orang, dia senyum, itu orang buang muka. Tapi dia tetap senyum. Ini orang baik. Poin 2. Tuhan catat poin 3, poin 4. Tuhan kumpul-kumpul semua. Nanti pas sampai surga baru Tuhan kasih upah. Bayar satu kaligus semua. Amin. Mau upah banyak di surga? Rajinlah berbuat baik pada orang lain. Musuh. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mengampuni orang lain tapi dia benci orang lain? Dendam orang lain, iri hati orang lain, benci orang lain. Apa yang terjadi dengan orang itu? Sudah pasti orang itu tidak dapat upah. Tapi orang itu melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Kebencian, dendam yang dipelihara akan menggerogoti sukacita dan damai sejahtera dari orang itu, sehingga orang itu tidak akan ada damai sejahtera di dalam hati. Secara psikologis, kadang-kadang apa yang terjadi di jiwa itu mempengaruhi fisik. Makanya begini, ada lagu tuh, firman Tuhan juga bilang, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, obat. Itu untuk penyakit-penyakit tertentu. Kalau lu naik pohon kelapa kau jatuh tulang patah, biar mau gembira-gembira kemana juga, tidak bisa sembuh itu tulang. Itu mesti urut. Ya kan? Tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang diakibatkan faktor psikologi. Faktor kejiwaan. Nah kalau itu karena faktor kejiwaan, maka hatinya gembira, sakitnya hilang. Ya. Pernah ada orang sakit hampir mati. Ini waktu saya pelayanan di Jawa dulu. Ini orang sakit hampir mati. Dari dong bilang panggil supaya Pak Pendeta kok bikin acara doa penyerahan sudah. Nah akhirnya saya pergi untuk acara doa penyerahan, tapi sudah doa serahkan mah dia tidak mati-mati juga. Ya tapi sakit tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya saya suruh semua keluar. Keluar begitu saya ajak omong begini, baru dia terbuka bahwa dia ada benci mati dia pun mama 9 tahun. Benci mati dia pun mama karena begini. Jadi dia menyimpan amarah dan kebencian hebat sekali pada dia pun mama. Akhirnya saya tuntun dia. Nah, lalu dia bilang, mama saya itu kesalahan sudah terlalu besar. Terus saya tanya dia, lu ada salah dengan Tuhan kau tidak? Ada Bapak. Mama ada bikin salah dengan lu? Iya Bapak. Kalau begitu saya tanya, lu pun salah kepada Tuhan dan mama pun salah kepada lu, mana lebih banyak? Dia bilang, wih beta lebih banyak pada Tuhan. Nah kalau lu lebih banyak pada Tuhan, lu mau Tuhan ampuni atau tidak? Mau. Nah terus lu mau ampuni lu mama atau tidak? Tidak. Bagaimana lu mengharapkan yang banyak itu diampuni, tapi yang sedikit lu tidak ampuni? Ingat, firman Tuhan bilang, doa Bapa kami bilang, ampunilah kami. Dengar Bapak ya, ampunilah kami. Sebentar. Kalimat pertama, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kalimat kedua, kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ini dua kalimat ini ada satu kata di tengah. Apa? Seperti. Seperti itu apa? Sama. Jadi begini, Tuhan, ampunilah saya sama seperti saya ampuni orang. Artinya begini, Tuhan. Jadi Tuhan ampuni saya, ukurannya mana? Ukurannya saya mengampuni orang. Jadi Tuhan, kalau saya ampuni orang banyak, tolong ampuni saya sama seperti saya ampuni dia. Jadi kalau saya ampuni orang banyak, tolong ampuni saya banyak. Tapi Tuhan, kalau saya ampuni sedikit-sedikit, tolong ampuni saya sedikit-sedikit juga. Tuhan, kalau saya tidak ampuni orang, jangan ampuni saya. Maka berdoa Bapa kami itu doa Bapa kami paling susah itu. Karena
Karena kalau saudara tidak mengampuni lalu saudara doa Bapa Kami, artinya sama dengan saudara minta Tuhan jangan ampuni. Atau saudara hanya mengampuni sedikit-sedikit saja, sama dengan minta Tuhan jangan ampuni saya banyak-banyak, ampuni sedikit-sedikit saja. Saya jelaskan itu orang begitu, akhirnya dia mau mengampuni mamanya. Kita berdoa. Habis berdoa, saya pikir mau doa serahkan supaya dia mati dan tenang. Ternyata betul bangun dan sembuh. Berarti yang menyebabkan dia sakit hampir mati itu masalah kejiwaan. Karena jiwanya penuh kebencian, penuh amarah. Akibatnya apa? Akibatnya fisiknya terserang. Lalu sakit. Nah, lihat kutipan itu. Ini saya kutip dari koran Suara Pembaharuan 26 September 2009. Ya, ini koran ini bagus. Yang tulis namanya Liani Hendranata. Dia punya kalimat begini. Dia ahli ilmu jiwa. Ya, kebencian sangat besar pengaruhnya dalam hidup ini. Banyak orang tanpa sadar memelihara kebencian dalam dirinya, hingga suatu hari kebencian bertunas menjadi dendam dan membuat tubuhnya menjadi pabrik penyakit kronis. Jadi kalau orang yang banyak membenci orang, tubuhnya itu bisa jadi sarang penyakit. Sambung. Kebencian itu membuat kita selalu merasa kenyang. Karena terlalu benci orang, tidak rasa lapar. Kebencian membuat kita selalu merasa kenyang, enggan makan, sulit tidur. Karena mau tidur, mau betul bayangkan di pemuka, besar-besar bisa tidur. Baru mau tidur, betul bayangkan ingat di kata-kata, tidak bisa tidur. Disitulah kebencian mulai membuat tubuh kita hancur sedikit demi sedikit. Kebencian membuat mah kita menjadi kanibal yang mencerna diri sendiri karena produksi asam lambung yang berlebihan, dan akhirnya membuat imun sistem itu sistem kekebalan tubuh kita melemah, membuat kita menjadi pelanggan flu ringan sampai berat, bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi penderita kanker. Jadi mah, flu, dan kanker itu bisa disebabkan karena penyakitnya di hati, yaitu benci orang. Ini tidak berarti bahwa semua yang kena mah pasti ada benci orang. Tidak, saya tidak bilang begitu. Semua yang kena flu pasti ada benci orang. Tidak. Tapi artinya adalah bahwa itu memungkinkan terjadi. Karena apa yang terjadi di dalam jiwa mempengaruhi tubuh. Maka jiwa ini rusak, tubuh itu juga terpengaruh. Kita sambung dengan kata-kata Liani Hendranata. Sangat menarik melihat benang merah. Benang merah itu hubungan antara kondisi jiwa dan efek yang terjadi pada fisik kita. Jiwa kita mempengaruhi tubuh. Beberapa riset itu penelitian ilmiah. Beberapa riset terlihat kenyataan kondisi darah yang mengalir dalam tubuh menjadi kental dan berwarna merah gelap serta mengalir tersendat-sendat ketika seseorang memikirkan kembali kejadian-kejadian yang membuatnya sakit hati atau tersakiti secara psikis, bukan fisik. Jadi ketika orang mulai pikir kembali ini kejadian yang menyakiti hati, maka dia punya darah ini berubah menjadi merah tua dan tertahan, jalannya tersendat-sendat, tidak mengalir dengan baik. Maka tidak, ingat tadi siang di pencara omong tuh, darah langsung kental mama, ya kan? Nah, kita sudah bayangkan dia bisa omong beta begitu, mama, begitu langsung darah mengalir bapak, tahan memang itu bisa stroke. Nah, jadi apa yang terjadi itu mempengaruhi tubuh, ya. Ini penelitian ilmiah. Demikian juga riset pada pola energi elektromagnetik tubuh menggunakan mesin EVS, Auro Video Station. Jadi pakai video untuk lihat di mana medan energi berwarna yang kita kenal dengan sebutan aura, pancarannya menjadi susut serta menjadi keruh dan kehilangan cahayanya saat seseorang mengembalikan ingatannya pada hal-hal yang membuat sakit hati, marah, sedih, dan seterusnya. Waktu ini kan pakai video untuk melihat aura. Begitu aura seseorang tuh terang, tapi begitu dia mulai ingat hal-hal yang bikin dia jengkel, marah, dan benci, maka aura tuh menjadi suram. Pakai alat EVS tadi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, memelihara ingatan atau dendam pada orang yang menyakiti kita sama seperti kita sendiri minum racun dan berharap orang lain yang akan mati.
Bapak Doni terlalu bikin jengkel saya. Bawa itu racun tikus ini, saya mau minum. Loh, kok saya jengkel dia, tapi saya minum racun sendiri. Saya minum racun sendiri mengharapkan Bapak tua di sana yang mati. Mengapa? Karena kebencian merugikan kita, tidak merugikan orang lain. Dendam itu merugikan kita dan tidak merugikan orang lain. Kalau kita jengkel orang itu orang santai-santai sama kita yang setengah mati. Ya tuh. Ma itu jalan di sana, lu lihat dulu, siang-siang dia pakai merah. Oh. Padahal mama tua pakai merah jalan santai-santai sama. Kau yang repot di sini. Iya kan? Lu lihat dulu, mama tua dulu. Tahu kenapa apa kau di hari dipotong rambut model begitu? Hah? Mama tua yang potong rambut, kenapa lu yang repot? Kemarin minggu lalu saya berkhotbah di Kupang, saya bilang begini, ada saya kutip orang mengkata, tetangga beli kipas angin sama dia yang tak putar di sini. Tetangga beli kulkas baru sama dia yang gak matar dingin di sini. Tetangga beli motor baru sama dia yang meraung-raung di sini. Ya, kalau kita jengkel orang itu orang santai sama kita yang setengah mati, Bapak. Ya toh? Dia bergerak sedikit, kita pikiran. Ya. Dia omong sedikit, kita yang pikiran. Karena itu maka jengkel orang, benci orang, dendam orang, itu orang tidak rasa apa-apa, yang susah lu. Makanya coba lihat ini pengkhotbah 7 ayat 9 bilang apa? Amarah menetap dalam dada. Kalau marah biasa, tapi jangan menetap. Ya toh? Kalau itu amarah sudah menetap terus di sini, Alkitab bilang itu orang kenapa bodoh? Kalau lu sudah tahu bahwa simpan amarah itu akan bikin diri penyakit. Tapi lu pelihara terus 2 tahun ini. Masa lu mau pelihara penyakit 2 tahun? Hanya orang bodoh yang mau pelihara penyakit. Makanya pengkhotbah bilang, amarah menetap dalam dada orang bodoh. Maka Rasul Paulus menasihati orang di Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Buang. Karena kalau tidak, itu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Saya berikan beberapa kutipan. Lihat nomor berikut. Anonim. Anonim itu artinya tidak ada nama, tidak ketahui itu siapa yang bikin itu kalimat, tapi itu kalimat sudah beredar, jadi kita kutip saja, ya. Anonim, dia bilang begini, menyimpan dendam kepada orang lain sama dengan membakar rumah sendiri demi mengusir seekor tikus. Wih, ada tikus. Kita kejar dia. Wih, dia lari di mana? Di bawah lemari. Kejar di bawah lemari. Wih, di bawah tempat tidur. Lihat di bawah tempat tidur, sana ada. Awi, ame korek api, kau terbakar di rumah. Supaya itu tikus mati. Lu kejar tikus sepotong begini, tapi lu bakar lu rumah. Itu sama dengan merugikan diri sendiri. Jangan merugikan diri sendiri dengan amarah dan dendam. Terus kutipan berikut. Kebencian dan sakit hati tidak akan menyakiti orang yang dibenci. Hanya menyakiti diri sendiri. Ya tak? Benci orang tidak bikin orang lain sakit. Bikin lu sakit sendiri. Ada orang namanya Booker Washington, dia bilang begini, saya tidak akan membiarkan siapapun mencelakakan diri saya dengan membenci dia. Karena kalau saya benci dia, saya bikin celaka diri. Jadi saya tidak mau mencelakakan diri saya dengan benci orang lain. Kalau ini kondisi yang akan terjadi dengan orang-orang menyimpan dendam, amarah, sakit hati, kebencian, maka kondisi sebaliknya kalau orang mau mengampuni, orang mau berbuat baik kepada musuh-musuh, damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikirannya. Kalau dia mati nanti masuk surga, upah besar sudah menunggu dia. Jadi sekarang mau dapat damai sejahtera dengan upah di surga, kau mau penyakit? Hah? Kalau tidak bodoh, maka pilih yang pertama tadi. Orang berbuat jahat pada kita, kita berbuat baik. Orang fitnah kita, kita mendoakan dia. Orang musuh kita, kita menjawab dia dengan ramah. Dia mau senyum atau tidak senyum, saya mesti senyum. Dia mau salam atau tidak, saya salam. Bapak Mama, salam itu bahasa Ibrani. Shalom. Jadi orang Ibrani itu kalau ketemu orang, Shalom Aleichem. Begitu. Yang jawab di sana bilang Aleichem Shalom. Nah, itu bahasa kalau di Arab menjadi Assalamualaikum. Lalu balas Waalaikumsalam. Jadi itu orang
orang Arab itu ambil dari orang Ibrani. Shalom itu artinya apa? Shalom atau salam itu artinya bahwa semoga engkau selamat dan baik-baik sepanjang hari ini. Maka kalau saya jalan-jalan ketemu Pak Eston, saya bilang, Pak Eston, shalom. Itu saya bilang doa. Pak Eston, semoga hari ini damai sejahtera, berkat dan keselamatan ada pada Pak Eston. Maka Pak Eston jawab saya, ya, alehem shalom. Artinya, juga kembali kepada Pak Esra, hari ini ada damai sejahtera, sukacita dan keselamatan dari Tuhan. Berarti, shalom mesti diucapkan dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan hati bagaimana? Mesti hati baik kan? Tapi sekarang ini orang hati penuh benci tapi dia bilang shalom. Beta sudah ingat Bapak pu omong tadi. Bapak lihat, saya ketemu lihat nanti bagaimana. Begitu sah. Beta sudah mau omongnya. Shalom. itu kok jadi aneh itu ya tuh. Orang omong shalom tapi lagi naik darah. Itu tidak cocok Bapak Mama. Ya kan? Nih aku tambah lihat tahun depan bagaimana shalom. Lu lihat ya. Nah, tidak bisa Bapak Mama. Karena itu maka di sini kalau orang baik maka waktu kita bilang shalom itu semacam doa untuk kebaikan dan keselamatan orang lain. Perhatikan satu kutipan lagi. Saya bilang anonim. Kebencian hanya merugikan diri sendiri. Tersenyumlah ketika disakiti. Hati tanpa benci membentuk jiwa tegar dan damai. Jadi kalau orang mau bikin macam-macam kita senyum-senyum sah. Ya kan? Nah, maka hati kita akan tegar. Akan ada sukacita dan damai sejahtera dalam diri orang-orang yang mengasihi. Dan upah besar bagi mereka yang mengasihi musuh. Itu kedua. Sekarang ketiga, terakhir yang saya mau bicarakan. Mengapa kita mesti mengasihi musuh? Pertama, supaya kita beda dengan dunia ini. Kedua, karena ada upah besar yang menanti. Ketiga, dengan mengasihi musuh-musuh, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Coba lihat ayat kita. Nomor berikut, Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita bandingkan dengan Matius 5. Nats pembimbing tadi. Matius 5, 44, 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Nah, jadi kalau kita mengasihi musuh, maka dibilang kita menjadi anak-anak Allah atau anak Bapa yang di surga. Apa artinya? Ada satu penafsir namanya William Barclay. Dia bilang begini. Ungkapan anak dari itu ditambahkan untuk menggambarkan sesuatu yang abstrak. Misalnya begini. Orang yang cinta damai disebut anak perdamaian. Kalau orang yang suka menghibur disebut anak penghiburan. Kalau orang yang mirip Allah disebut anak Allah. Nah, kalau begitu di sini anak Allah itu berarti mirip Allah. Kalau kita mengasihi musuh, kita akan jadi anak Allah. Artinya, kalau kita mengasihi musuh, kita mirip dengan Bapa kita, yaitu Tuhan Allah. Mengapa kita mirip Bapa? Karena Bapa kita di surga itu selalu berbuat baik kepada orang jahat. Coba lihat, Lukas 6 ayat 35. Perhatikan ayat itu, nomor berikut. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Orang tidak tahu berterima kasih, tapi orang jahat juga, tapi Tuhan baik ya. Coba Bapak Mama. Bapak Mama rajin gereja ya. Lalu pergi kebun. Tuhan kasih hujan. Hujan datang di kebun. Tapi itu Bapak tua di sebelah tidak pernah injak gereja. Maka kira-kira hujan datang karena dia pun kebun kosong. Atau hanya Bapak Mama kebun yang lain di kebun sonde. Kena juga kan? Artinya bahwa waktu Tuhan kasih hujan, lu rajin gereja, kau pamalas Tuhan kasih. Berarti orang jahat tidak tahu berterima kasih juga Tuhan buat baik. Bandingkan Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Orang kafir sembah batu kayu juga waktu Tuhan kasih dia kasih matahari, dia juga dapat matahari.
Berarti ada orang-orang jahat, orang-orang kafir, tapi Tuhan Allah kita ini berbuat baik juga bagi mereka. Nah, kalau ada orang yang memusuhi kita, lalu kita buat baik bagi mereka, kita jadi mirip dengan Tuhan Allah. Makanya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita mirip Tuhan Allah. Nah, sekarang saya tanya. Kalau orang buat jahat pada saya buat baik pada dia, saya mirip siapa? Mirip Allah. Tapi kalau orang buat baik pada saya, lalu saya benci dia, saya jahat pada dia, saya mirip siapa? Nah, lihat itu ayat 1 Yohanes 3. Saya kutip dari terjemahan Indonesia sehari-hari. Dia bilang begini, inilah bedanya antara anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Barang siapa tidak melakukan kehendak Allah atau tidak mengasihi saudaranya, dia bukan anak Allah. Ayat 11. Sejak semula sudah disampaikan berita ini kepadamu. Kita harus mengasihi satu sama lain. Janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis dan membunuh saudaranya sendiri. Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita anak Allah. Tapi kalau kita membenci orang, tidak mau mengampuni orang, memusuhi orang, kita tidak mirip Tuhan Allah, tapi kita lebih mirip iblis. Maka kita disebut sebagai anak-anak iblis seperti Kain. Saya harap mudah-mudahan di sini semua mirip dengan Tuhan Allah. Jangan ada yang mirip dengan iblis. Nah, Bapak Mama, mungkin banyak di antara kita yang merasa dirugikan oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, dikhianati oleh orang lain, mungkin dihina, dianggap remeh oleh orang lain, ditipu oleh orang lain. Singkatnya, dijahati oleh orang lain. Tapi hari ini Tuhan berikan firman supaya sekalipun kita mengalami hal-hal demikian, kita mesti berbuat baik kepada mereka. Sekarang lihat Roma 12 ayat 20-21. Mari kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 20-21. 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saya mau tutup khotbah ini dengan satu cerita. Di satu kampung ada bapak tua satu pelihara domba. Tapi dia pun tetangga dong ini pelihara anjing. Nah, karena dia pelihara domba, tetangga pelihara anjing, tetangga dong biasa lepas ini anjing. Sampai ini anjing dong makan ini domba. Begitu domba baru beranak, anjing-anjing sudah datang terkam kau makan. Bapak tua sepi tetangga dong beta ada domba, jadi kira-kira bapak dong bisa ikat bapak pu anjing ko. Dong bilang sana mau. Kau tempu anjing juga perlu jalan-jalan. Akhirnya dari tahun ke tahun dia pun domba tidak bertambah-tambah. Begitu domba beranak dapat makan dari anjing. Begitu terus. Dia suka keliling tetangga semua. Ternyata tidak ada satu tetangga pun yang mau ikat anjingnya. Dia pikir karena cara Lawai beta tembak saja dompu anjing. Tapi kalau beta tembak dompu anjing berarti beta su balas jahat yang jahat. Karena caranya beta kalahkan ini kejahatan. Nah akhirnya begini. Satu hari dia pun domba beranak banyak. Dia pun tetangga sebelah yang anjing terlepas ini ada anak. Maksudnya bukan anak anjing, maksudnya itu tuan rumah pu anak. Lalu dia panggil ini anak datang sini, Adi mari sini. Adi mau domba kok? Mau bapak? Nah ini, om kasih Adi hadiah domba satu. Tetangga sebelah lagi dia panggil, mau domba kok? Ya ini beta kasih hadiah domba satu. Akhirnya tetangga kiri kanan muka belakang semua dapat hadiah domba. Dong senang pelihara domba. Sekarang dong pun domba dapat makan dari dompu anjing. Akhirnya dong pi mengeluh bapak kotompu anjing su makan kotompu domba. Nah ini ami bawa satu lagi. Akhirnya supaya menyelamatkan dompu domba terpaksa dong ikat dompu anjing. Maka akhirnya mulai saat itu tidak ada anjing makan domba lagi. Kenapa? Karena semua anjing sudah diikat. Karena semua tetangga-tetangga punya domba semua. Berarti bapak pemilik domba ini telah mengalahkan kejahatan. Bukan dengan kejahatan. Tapi dengan berbuat baik. Wih kalau karena kita lupa anjing masuk artinya sudah jadi RW. Oh. Ya kan? Masuk betul halaman berarti jadi RW. Ya kan?
Tapi ternyata bapak ini tidak berpikir begitu. Dia pikir, Karmana kalahkan di kejahatan. Justru ketika dia pun domba dapat makan dari anjing, dia tidak makan orang lain pun anjing, tapi dia kasih domba lagi. Begitu dia kasih domba, dengan sendirinya mereka ikat anjing mereka. Dia telah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena itu Bapak Mama, maka kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita. Dan saya mau tutup dengan satu kalimat. Perhatikan nomor terakhir dari fotokopi. Dari seorang namanya Alfred Plummer. Dia bilang begini, membalas kebaikan dengan kejahatan itu seperti setan. Kalau orang sudah bikin baik dengan kita, tapi kita bikin jahat, kita balas jahat, itu seperti setan. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah manusiawi. Kalau orang bikin baik dan saya juga balas baik, itu manusiawi. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu ilahi. Kalau orang bikin jahat tapi saya balas dengan baik, itu ilahi. Itu seperti Tuhan Allah. Seperti Allah. Sekarang pikir, kita ini mau yang manusiawi, atau yang seperti setan, atau yang seperti Allah. Firman Tuhan kiranya memberkati kita. Selamat mengasihi, dan terutama selamat mengasihi musuh-musuh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajar kami untuk mengasihi musuh-musuh. Mungkin ada banyak orang yang menjengkelkan kami, menyakiti kami, memfitnah kami, atau melakukan hal-hal yang jahat bagi kami. Tapi biarlah hari ini dengan firman Tuhan ini kami belajar untuk berbuat baik kepada mereka. Karena dengan berbuat baik kepada mereka, kami membuktikan bahwa kami berbeda dari orang-orang jahat. Dan kami akan menerima damai sejahtera dan upah dari Tuhan. Dan kami juga akan mirip atau menjadi anak Allah. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dan tolonglah kami semua supaya kami dalam menghadapi orang-orang jahat, kami ingat firman Tuhan ini dan kami melakukan pesan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.